Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Maisrelena selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan 1 dan juga rekan-rekan PGSD 19 AT01, kami izin dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai makna dan cara mendapatkan pengetahuan dengan moderator saya sendiri, Aisyah Anggraini, dengan NIM 19129087. Materi pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Saudari Irma. Kepada Irma disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian ilmu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan oleh Nato Atmojo 2003, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari seseorang yang telah melakukan pengindaan terhadap suatu objek tertentu. Next, score. Menurut Swedojo 2004, berpendapat bahwa pengetahuan pada hakikatnya merupakan apa yang kita ketahui tentang objek tertentu termasuk ke dalamnya ilmu. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya. Menurut Lailatul 2013 mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan itu lebih sebagai aktivitas dan kesadaran manusia melalui akal pikirannya dari respon manusia terhadap fakta-fakta fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafid. Kepada Hafid disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Sementara menurut Ansari tahun 2015, ilmu pengetahuan adalah suatu ide yang dibangun oleh seseorang melalui percobaan dan pengalaman yang dilalui oleh orang tersebut. Next, go. Tingkat pengetahuan yang disampaikan oleh Nato Atmojo tahun 2010. Yang pertama, A. Tahu. Yang kedua, memahami. Ketiga, mengaplikasikan. Keempat, menganalisis. Kelima, sintesis. Dan keenam, evaluasi, yaitu penilaian. Kemudian, untuk tingkat pengetahuan seperti yang dikemukakan oleh Syah tahun 2012, tingkat pengetahuan dikategorikan menjadi 5 dengan nilai sebagai berikut. Yang pertama, A. Tingkat pengetahuan sangat baik, nilai 80-100. B. Tingkat pengetahuan baik, nilai 70-79. Yang C. Tingkat pengetahuan cukup, nilai 60-69. D. Tingkat pengetahuan kurang, nilai dari 50-59. Struktur ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Mulyono tahun 2019 tergambar dari relasi antara fakta, konsep, dan generalisasi yang membentuk suatu kerangka ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat seperangkat pertanyaan, kunci, dan metode penelitian yang membantu untuk memperoleh jawaban serta berbagai fakta dan generalisasi dan teori. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafid. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Olivia. Kepada Olive dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Pada dasarnya, menurut Jujun tahun 2001 mengungkapkan bahwa ada 2 cara yang pokok bagi manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pertama adalah mendasarkan diri kepada rasio. Kedua, mendasarkan diri kepada pengalaman. Kemudian menurut Nato Atmojo tahun 2005 menjelaskan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan 2 cara. Yang pertama yaitu cara coba-coba atau trial and error. Yang kedua yaitu adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga yaitu cara kekuasaan atau otoritas. Dan yang keempat melalui jalan pikiran. Dalam Maskuroh tahun 2013, pengalaman diperoleh melalui satu objek yang merangsang pikiran yang secara langsung diteruskan ke otak. Cara yang kedua yaitu cara modern, mengadakan observasi langsung dan membuat catatan-catatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati. Next, please. Kemudian saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Olive. Kita beralih kepada materi 2, yaitu mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan pengertian dasar keilmuan. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Irma. Kepada Irma, disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos yang artinya ada, dan logos yang artinya ilmu. Menurut Bahrum 2013 mengemukakan bahwa objek telaah ontologi adalah yang tidak ada terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas dan meneliti segala sesuatu yang ada secara menyeluruh, yaitu berusaha mencari inti yang dibuat di setiap kenyataan. Menurut Rusli 2019, ontologi menyelidiki dasar-dasar ilmu. Penelaahan ontologi dapat dijadikan dasar merumuskan suatu hipotesis baru yang memperbaharui asumsi dasar yang pernah digunakan. Objek kajian ontologi adalah hakikat seluruh kenyataan. Aspek ontologi ilmu pengetahuan terbagi atas 7. Yang pertama, metodis, yang kedua, sistematis, yang ketiga, koheren, yang keempat, rasional, yang kelima, komprehensif, yang keenam, radikal, yang ketujuh, universal. Materi selanjutnya itu hakikat epistemologi. Epistemologi disampaikan oleh Suhartono 2008 merupakan cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah filosofis yang memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan. Maka, secara umum, epistemologi dapat diartikan sebagai cara mendapatkan pengetahuan dengan benar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Mohenda. Kepada Saudari Mohenda, disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu hakikat aksiologi. Menurut Sadullah 2014 halaman 36, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari teori nilai, yaitu baik buruknya pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya itu pengertian dasar keilmuan, yaitu fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Pertama yaitu fakta. Fakta sebagaimana yang deskripsikan oleh Scioto dan Sodek tahun 2015 adalah kejadian berbagai hal atau peristiwa tertentu pada gilirannya menjadi data mentah atau pengamatan dari ahli ilmuwan sosial. Maka fakta merupakan suatu hal atau peristiwa yang nyata yang dapat diterima oleh indera manusia. Selanjutnya yaitu konsep. Seperti yang diungkapkan oleh Gunawan tahun 2017, bahwa konsep adalah dasar bagi pengembangan mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi namun secara umum. Maka konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum. Selanjutnya itu prinsip. Menurut Soyomukti tahun 2011, prinsip merupakan hal yang secara fundamental menjadi martabat diri, atau dengan kata lain prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri. Jadi prinsip adalah suatu bentuk kebenaran yang menjadi bentuk dasar dalam berpikir. Yang keempat yaitu teori. Menurut Subakyo tahun 2015, teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial yang ingin diteliti. Maka teori adalah suatu konseptualisasi yang diperoleh secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Baiklah, sekian dari saya kembalikan moderator. Baiklah, pembahasan yang terakhir akan disampaikan kepada Saudari Olive. Pada Olive, disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah hukum. Hukum sebagaimana yang diungkapkan dalam Nur Hadianto tahun 2015 adalah suatu sistem, artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Irma, Olive, dan juga Saudari Mohenda. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada 3 orang petanya, disilahkan. Moderator. Izin bertanya, moderator. Disilahkan kepada Saudari Catherine. Baik, di sini saya akan bertanya. Dalam melakukan penelitian, pastilah kita menggunakan pengolahan data dalam pelaksanaannya. Di sini saya akan bertanya, apa saja syarat dari suatu data agar seseorang dapat membuat hukum atau atas penemuannya? Sekian, saya kembalikan ke Tuan.
Terima kasih kepada Saudari Catherine. Selanjutnya disilahkan kepada Saudari Umu. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada materi cara memperoleh ilmu pengetahuan, apakah watak, kepribadian, atau perilaku peserta didik dapat mempengaruhi cara pendidik dalam menggali rasa ingin tahu peserta didik tersebut dalam memperoleh pengetahuan? Sekian, terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Umu yang telah bertanya. Selanjutnya satu orang penanya lagi, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Silahkan kepada Saudari Sherin. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sana Uki Elvira. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apa saja ruang lingkup atau pokok bahasan yang dipelajari dalam epistemologi pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sherin sebagai penanya terakhir. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jawaban akan dijawab di forum diskusi. Kami selanjutnya disilahkan kepada kelompok 4.